tuan rumah yang telah bersedia menerima kami dan rombongan. Yang kedua, Bapak Ibu pengurus RW 10 yang dihormati, ada beberapa hal yang perlu sampaikan pada malam hari ini karena kebetulan menjelang hari bulan puasa ya. Ini banyak sekali beberapa masukan-masukan dan kemudian program-program dari LPMK juga banyak. Yang pertama, saya mulai dari Jalan Juwidi dulu ya. Jalan Juwidi itu sudah saya usulkan beberapa tahun yang lalu untuk yang pertama aspal ya. Karena satu-satunya jalannya di kota yang tidak teraspal adalah Jalan Juwidi. Setelah saya ke PU, mungkin waktu itu ditemani Pak Simon, bahwa jalan itu kalau diaspal tapi belum ada salnya, ya saluran limbahnya, ya percuma. Nanti dibongkar lagi, maniman. Ya udahlah. Akhirnya sal dulu sudah terlaksana. Kemudian beberapa bulan kemarin saya ke PU lagi mengusulkan agar diaspal ke Jalan Juwidi. Pak dia bilang, kalau mau diaspal itu saluran air hujannya itu belum baik, nanti percuma, nanti ambrol terus. Nah, ini salah satu jalan harus diperbaiki sahnya dulu. Nah, sahnya untuk Musrembang kami ini sudah saya usulkan dari sepanjang 350 ini, 356 tepatnya, 356 meter. Mudah-mudahan paling tidak nanti bertahap tahun depan akan bisa dimulai, sehingga saya usahakan paling tidak sebelum 2028 saya sebagai pengurus LPMK berakhir masa jabatan. Saya berharap mudah-mudahan Jalan Juwidi akan mulus seperti jalan-jalan yang lain. Nah, satu-satunya cuma di Jalan Juwidi ini. Kemudian berhubung dengan menghadapi bulan puasa, saya kemarin juga beberapa hari kebetulan ketemu dengan JPU ya. Jalan Juwidi ada beberapa yang mati kemarin. Alhamdulillah sudah saya usulkan, satu Boni akhirnya sudah nyala. Kemudian Jalan Jogogaran juga ada mati satu kemarin. Tapi malam saat tak kelilingi loh, kok ada yang masih ada yang belum lagi, tempatnya Pak Simon tuh ya. Nah, akhirnya malah yang itu sudah diperbaiki, mungkin kacanya lebih terang Pak ya. Nah, itu alhamdulillah. Jadi Jalan Juwidi, Jalan Jokarian untuk menghadapi bulan puasa ini insya Allah sudah terang. Dan mudah-mudahan sahnya atau tahun depan juga sudah terlaksana. Dan untuk tahun 25 ini Bapak Ibu sekalian, yang rencana Jalan Panjaitan sebagai simbol filosofi itu beberapa 2 tahun yang lalu ini semua pengurus kampung dan pengurus RW mengusulkan gapuro, sehingga ciri khas Jalan Juwidi, Jalan Mudang, Jalan Suripto itu ada perkesan sendiri. Tapi karena satu dan lain hal, Pak Lurah nanya buat gawe kangelan itu ragil ya. Kok murah banget, soalnya apa? Gapuro itu harus ngajukan dulu anggarannya, didelok kaya ngopo, anggaran piro, akhirnya dibahas. Dan meneng anggaran 60 juta tinggu 4 gapuro itu tidak cukup Pak. Nek meng 15 juta ini banget menganggo besi di pokok-pokok tidak pakai jadi seperti hanya di Jalan Mudang. Akhirnya saya dengan pengurus kampung dan pengurus RW aneh kayak ngono percuma gitu. Akhirnya dibatalkan, dialihkan ke ini sampah ya, gerobak sampah. Tapi ternyata di gerobak sampah itu sebelumnya ada keputusan dari BLH bahwa dari anggaran 60 juta itu nek ditutuke PR kan itu papat, jadi masing-masing RW itu sendiri siji. Tapi ternyata setelah diteliti lagi, masih masuk anggaran itu cuman di Budewi itu hanya gerobak wane, gerobak yang 3 juta 5 juta percuma gitu. Sehingga saya juga akan protesannya memang ngono ya ora guna nih. Siapa nanti sih mau kerja kalau saya bukan apa gelem. Nah kan repot. Nah, itu mulai jalan dulu sampai bulan. Kemudian yang terakhir saya untuk jalan ini
karena perempatan Maguidan itu juga sering terjadi kecelakaan. Saya bekerja sama dengan CPU karena nek lurah ini kon boleh anggaran itu wah ragilem wah angel banget. Akhirnya saya konsultasi dengan Pak Menteri, ya wes LPMKW, aku tak tanda tangani. Nah, akhirnya ada beberapa sponsor yang kita tarik, kemudian kemarin sudah saya belanjakan, kemudian lampu itu yang tadinya hanya 150 sudah diganti 250 sehingga sekarang kalau malam sudah cukup terang. Dan nanti ada mungkin minggu depan karena sudah saya belikan sedikit banyak kemarin belanja dengan Pak Rizky dan Pak Rizky itu hanya satu rencana itu kita mau bikin 2 atau 3, tapi anggarannya belum cukup ya soalnya dulu dipasang karena sudah Pak Menteri sudah ngoyak-ngoyak ya. Diharapkan nanti bulan puasa itu sudah jadi diharapkan nanti kecelakaan di perapatan Maguidan akan semakin berkurang. Nah kemudian Bapak Ibu yang lebih penting lagi ini kemarin rapat dengan DLH. DLH itu ya wonge sakar PD urik gitu. Rapat ngundang ning wonge ra kok. Apalagi nek kon luring ra gelem. Apalagi berhadapan dengan LPMKW jirai sama Kirawani. Modal untuk beberapa pertanyaan. Sehingga yang datang kepada Pak Karjilan itu hanya dengan daring ya. Jadi beliau memberikan surat kepada pengurus RW ya. Intinya begini bahwa pengurus RW itu nanti diperuntukkan untuk membuat surat persetujuan yang kemudian rapat juga dibahas cukup ramai ya. Nah ini pengurus RW kon tanda tangan nganggo meterai 10.000 dan DLH juga tidak datang sehingga kesepakatan beberapa semua pengurus RW lah ora entuk apa-apa kon tanda tangan nek ono apa-apa kon tanggung jawab. Tidak mau kita. Semua RW menolak. Tidak mau untuk membuat surat pernyataan itu wis ngrekoso itu gawean DLH suruh ngurus RW. Dan pada tidak mau sehingga surat ini surat pernyataan ini sudah ada seperti ini, suruh kita tolak semua. Nah, akhirnya apa? Nah, setelah semua RW menolak, kemudian dilaporkan DLH. Ya wis rasa nganggo surat persetujuan lah kok gampang men gitu. Ya. Lima kali kawin rasa nggak percaya ra gelem rasa surat persetujuan. Kan repot. Nah ini beberapa RW yang lain saat ini piye nggo nang uang aku ora apa Pak. Mun aku nganggo sing jaba wis kae biasane dipakai wis bayar per kilo berapa sudah beres. Nah ini ada beberapa masukan dari Bapak Ibu, mohon nantinya kira-kira DRT Bapak Ibu yang belum mempunyai pelanggan membuang sampah. Nah ini supaya bisa mendaftarkan diri, saya sudah sampaikan ke WA beberapa yang lalu. Namun yang masuk baru RT 37, RT 39. Nah, karena apa Bapak Ibu? Mulai tanggal 1 Maret besok tidak boleh membuang sampah secara pribadi ya. Penggerobak pun kalau tidak terdaftar di kelurahan ya tidak akan bisa buang. Nah, nanti akan diatur oleh DLH. Misalnya Joko Karyan itu harus Senin jam sekian, Rebo jam sekian sudah diatur sehingga tidak berbenturan dengan kampung-kampung yang lain. Dan itu tempatnya juga sudah ditentukan, tidak bisa sembarangan. Ya, itu. Nah, kemudian penggerbak ini di Joko Karyan itu yang daftar hanya 2. Saya bahkan Pak Dodo itu karena juga sering ngambil, itu salah satu kemarin sudah dilengkapi. Kemudian satunya Pak Martono ya, di RW 11 juga sudah. Nah ini besarnya iuran nanti tergantung keputusan DLH. Ini masih dalam pembahasan karena diharapkan minggu-minggu terakhir ini sudah ada keputusan sehingga nanti akan disampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau yang sudah berlangganan dengan yang di luar monggo, kalau mau pindah ke yang penggerbaknya juga monggo. Nah maksud saya begini, kalau misalnya ya betul-betul orang itu mesti harus bertanggung jawab, tidak seperti sekarang ini wah aku bukan yang karo kae kenapa toh Pak Kampus sampun hadis tak kae ini barangnya harus cukup. Nah ini saya betul-betul saya pilih mata kalau memang bisa seperti itu ya kita coret, saya tidak akan menolak ya.
Nah, diharapkan seperti itu, jangan sampai nanti ada peraturan seperti itu, jalan-jalan di mana-mana banyak sampah. Ya, contoh juga ada kan Pak Supra saya nggak harus yuk Pak Supra kalau tumbuhan-tumbuhan ya ini paling sergem. Ya semua ini tak amankan, ya yuk jalan bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan dengan peraturan baru ini mulai tanggal 1 Maret besok sudah tidak diperkenankan lagi. Lah mohon Bapak Ibu pengurus RW, RT yang notabene warganya belum berlangganan dengan sampah, mohon bisa didaftarkan. Ini ada beberapa menit bisa WA dulu karena yang masukan dari RT 37, 39 sudah saya sampaikan Pak Lurah ya. Nanti selainnya bisa menyusul. Nah, mudah-mudahan dengan sampah ini tentu saja saya juga harus menunggu keputusan dari Pak Wali karena nanti baru disahkan tanggal 10 besok di Jakarta, sehingga belum ada program seperti apa. Nah, tentunya beliau juga dengan program. Nah, DLH itu bareng-bareng duduk bersama dengan Pak Wali atau timnya Pak Lurah akan sudah program ini. Jangan sampai DLH sendiri program nanti Pak Walinya programnya beda lagi, ini akan semakin susah. Nah, ini pengurus saya juga akan menunggu, dan alhamdulillah di Manggarai ini kita punya 2 dewan ya, Pak Agus dan Pak Sigit. Saya juga sudah familiar dengan beliau. Nah, kemudian ketua LPMK kota juga anggota dewan, saya juga sering ketemu kalau rapat-rapat. Nah, apalagi Pak Asto juga dengan saya juga familiar, jadi nanti mungkin usulan kita kira akan lebih cepat terusnya, karena ada yang Pak Sigit juga saya hubungi sudah bersedia tolong dikawal program LPMP yang diusulkan, nanti beliau akan mengawal ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Ini yang sampah. Yang kedua Bapak Ibu, ini ada surat kemarin juga dari kelurahan bagi Bapak Ibu pengurus RT yang warganya belum punya kartu di DKS ya, dana terpadu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau yang belum punya monggo, kalau atau dulu sudah punya dicoret monggo, silakan. Ini saya punya formulirnya dan nanti mengisi KJPS KKS itu loh, pengganti KKS. Iya, pengganti KKS ini DKS begitu. Nah, kemudian ini ada surat pernyataan nanti. Nah, yang jelas begini Bapak Ibu, masalah usulan diterima itu bukan tanggung jawab pengurus RT maupun RW, yang menentukan di atas ya, di atas. Jadi kita mau pernah diboke, mau pernah sengit cara Honda dan seperti itu, mau pernah diboke Pak Edi sentimen cara Honda dan seperti itu ya. Jadi ini semua tanggung jawab pada yang menentukan di sana. Jadi ada beberapa formulir ini nanti monggo Bapak Ibu yang warganya belum punya DKS silakan didaftarkan. Daftar ini ya dengan kriteria macam-macam ini. Mungkin bisa sampaikan ya yang perlu apa? Yang masuk kriteria untuk DKS ya. Pertanyaan. Ini kriterianya seperti ini ya. Apakah membeli tempat berteduh yang tetap setiap hari? Ini bukan kriteria nih Pak. Ini kan cara untuk sebelum mengisi ini. Apakah ini dan ya dan tidak? Ini saja yang tidak. Misalnya, ini aku yang nunut, anune udah ada apa ya itu. Ini yang menentukan dengan data ini nanti. Yang masuk yang masuk kriteria. Apakah kepala pengurus keluarga masih bekerja? Nah ini ya dan tidak, tulis saja. Nanti beliau nanti akan survei ke yang bersangkutan. Oh ini masih layak, nah itu bisa diberikan. Ya. Dan macam ini ada 10 kriteria, ya termasuk macam-macam itu dari sana. Nah ini mohon mengisi yang dan tidak. Kemudian yang menentukan adalah bulan kita. Masalah berhasil dan tidak yang isi adalah yang di atas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, barangkali ada warganya Bapak Ibu yang rumahnya itu tidak layak ya, mohon bisa diusulkan kepada kami untuk bisa direnovasi. Tapi ambrol. Kalau yang nggak punya rumah?
Kan saya kos, misalnya kos ya, misal gini, misalnya tempat Pak Nur ada yang kos, ya, misalnya lantainya masih tanah, monggo disusun aja, yang penting ada di situ, ya ada apa namanya, ada yang bertanggung jawab, di situ ada pemiliknya, yang itu akan disurvei. Nanti kalau misalnya, oh ini atap kuat jebol, ora iso gantiran bibit, ya monggo, ya. Kriteria akan seperti itu, nanti akan disurvei, oh nek layak, ya monggo nanti bisa diselesaikan ini. Kemudian yang ketiga, nah ini menghadapi bulan puasa Bapak Ibu ya, kita lihat sekarang di Jalan Panjaitan itu Jokokan ke utara sekarang sudah yang Mulonitan itu milik masjid sudah dikapling-kapling. Kemudian sewi tanda isi luar jalan itu kemudian saya lihat tadi sudah dikapling-kapling, sudah ada nomor-nomornya. Yang tidak ada hanya di pertigaan itu ke selatan. Nah ini saya tawarkan Bapak Ibu, terutama RT 34 dari suku ini, barangkali ayo kita bareng-bareng kalau misalnya ya untuk apa namanya, untuk ngisi kas RW, kas RT, saya kira bisa untuk kita kapling-kapling. Dan itu nanti ya saya kasih berapa, sebenarnya di 2.000 kan lumayan toh, 2.000 kan sasian berapa pedagang saya kira lumayan ya. Kemudian yang terakhir ini adalah masalah parkir Pak, tenang ini ya, parkir. Kalau nanti kemarin saya sudah ditelepon dengan Pak Kadir ya, kalau bisa ya porsinya itu ada masukan ya, ada RW, ada pengelola di lapangan, ada masjid lah, monggo. Ini kita nanti dulu bersama, kita cek bareng-bareng supaya masing-masing itu ya podo-podo dinaik gitu. Jangan sampai KP kok diminta semua gitu, jangan, sehingga jangan sampai kita yang punya wilayah masih mahal atau pokoknya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Barangkali ada masukan-masukan, mari kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan masalah-masalah yang dapat yang terakhir ini Pak, Bapak Ibu, saya Bapak Ibu terkait dengan Musrenbang, saya mohon bisa mendata mulai bulan ini gang, misalnya itu Pak, gang apa itu Pak, nggak namanya? Gang itu. Nah gang itu, kemudian gang sini lagi Kawung. Nah, itu Pak tidak layak, tolong diusulkan aja, karena tanggal 26 itu kita sudah tidak dapat jatah konblok di RW 10 ini. Saya harapkan nanti tahun 2037 usulan 26 besok wilayah Jogokaryan ini masing-masing khususnya RW 10 ini, saya kira gang Kawung sama Nite itu bisa. Kemudian di Jalan Jogwiri yang di tempatnya Pak Edi, mana Pak Edi? Cawang ya? Cawang Karoan itu bisa. Kemudian tempat Cakro Selatan Kawung itu juga bisa. Nah ini mohon nanti di apa namanya ditulis, sehingga saya harapkan tahun 2008 ini untuk konblok wilayah Jogokaryan RW 10 ini bisa terakses semua. Kemudian jangan lupa SAL dan SAH masih ada kendala, tolong dimasukkan juga Pak Pras. Saya ini Jalan Pak Woto Wetan 12 itu sering macet, nah itu monggo nanti diusulkan sehingga nanti saya bawa untuk tahun 26 ini. Mungkin tempatnya Pak Nur salahnya belum nyambung ya, dari belum ada ya, itu nanti tolong nanti dicatat aja Pak, nanti akan saya usulkan, sehingga saya tahun 28 ini kemarin dengan Pak Lurah sudah punya peta. Oh ini loh RW Jogokaryan sih belum punya saat ini sudah kelihatan, posaknya yang rusak ini kelihatan, konbloknya ini kelihatan, sehingga dalam rangka pembangunan Musrenbang itu nanti udah terukur, ini loh Kecamatan Mantri Jero, Kelurahan Mantri Jero ini sudah bisa terdeteksi, sehingga bisa kita usulkan, oh ini diusulkan 26, ini 27, 28, 29 dan seterusnya, sehingga secara beruntun nanti secara bergantian. Sedangkan untuk tahun 26 ini untuk konblok itu ada di RW 9 dengan RW 12 dan RW 11. RW 11 yang muring kemarin. Kebetulan saya pas rapat tidak bisa datang, tapi hanya WA. Warwe, wah, paling bengkak, aku wis dosul karo sampean kok dibelah. Itu
saya nggak tahu kok iso dadi ilang ning kono sing anu sapa saya bilang sama Pak Rizal. Ya cuma nanti tak kawali lagi, mudah-mudahan yang lain bisa bisa udah ada sisa sehingga nanti dalam perhitungan bisa sudah lagi seperti itu ya. Jadi monggo permasalahan di masing-masing di lingkungan Bapak Ibu ya, jadi masing-masing meresal, sah, konblok. Nah monggo dicatat saja, sampaikan ke saya, nanti saya akan saya rekap sehingga nanti setiap 5 tahunan sudah kita periodikan mana-mana yang diperiode. Karena perbaikan ini seperti hanya di RW 11 ya, saya sudah tak usulkan, tapi karena pada waktu saya tidak bisa datang, kemudian saya sudah sampaikan, Pak, untuk pembangunan ini tidak keinginan tapi kebutuhan, beda loh ya, keinginan dan kebutuhan. Nah ingin karena contohnya aja di RW 12 itu Pak nggunaku sing luwih rusak nggunaku, tapi sing di garap kok malah gone di Jawa ya. Tahun piro ke usulan? Tahun 2020 dewasa belum pengurus LPMK, aku ndak ada cawe-cawe, tapi sekarang selama saya di pengurus LPMK akan saya plotting mana skala prioritas itu yang kita utamakan. Nah, kemudian yang di RW 11 ini kemarin ternyata tidak sudah diusulkan, tapi OCP-nya dialihkan ke RW 11. Jadi ini mudah-mudahan ke depan wilayah RW 10 ini diharapkan 2007-2008 itu sudah akan bagus, sehingga bisa nanti saya juga mengusulkan lampu-lampu di Jalan Ciwidey itu kita lihat saja, karena anggaran juga sekarang masih terbatas. Yang terus terang aja Bapak Ibu yang belum pernah dengar untuk pertemuan ini, bahwa mulai anggaran musibah ini terpaksa, dengan sangat terpaksa anggaran itu dipotong untuk makan siang ya. Jumlahnya lumayan relatif persen. Jadi kalau saya dapatnya 1 M ya 120 juta ya dipotong seperti itu. Jadi tidak hanya itu, di lain-lain pun semua dipotong untuk makan siang ya. Barangkali ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, monggo kita baca pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu yang ada. Ya, sebentar masih masih aja. Sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang DTKS, saya mau tanya, apakah selama itu RT pernah diinfo secara resmi siapa di RT tersebut, siapa yang masuk DTKS? Nah, artinya kan ini kan jadi dasar ya untuk ini. Kalau kita aja nggak pernah dikasih info ya tahu-tahu cuma dapat nulis, Pak kok hilang loh, aku nggak ngerti nih jenengan masuk atau disuruh. Nah, itu kan itu yang pertama. Yang kedua, masuk DTKS, sebenarnya pendataan DTKS itu kalau nggak salah itu sudah ketiga kali ini. Jadi yang 1, 2 itu perubahan pernah kita ajukan, tapi nggak ada, kayaknya nggak di-input gitu ya. Nggak di-input, artinya kalau tadi masalah persetujuan tidak, saya malah nyurek karena udah tidak di warga saya. Ini masih ada. Artinya pertanyaan saya, janjane ini ngeragati survei, ngeragati data, itu tuh kok nggak berubah sama sekali itu datanya. Jadi yang sudah ketiga loh nggak salah, yang masih tercantum ya? Masih. Jadi kalau Darmoko sih sana ini tempat saya masih masuk. Nah, itu piye tuh janjane ngeragati orang untuk nyurvei kok kayak wingi-wingi nggak dipakai datanya. Terus kalau masalah usulan ya sudah kita sampaikan ke warga, yang namanya RT yo cuma bisa mengusulkan, bahkan yang ditompo kapan sopo aja kita nggak dikasih tahu. Pernah juga dapat ucapan makasih ya Pak RT, saya dapat kapan yang masuk jenengan. Oke, itu pernah saya dapat gitu. Itu tentang DTKS. Kemudian tentang Musrenbang ya Pak. Sebenarnya kemarin saya hadir waktu di Jawa Barat itu ya cuma diem saja, cuma karena saya juga kasihan sama yang ngurusin LPMK ini, mesti juga banyak tekanan kanan kiri dari mana saja ya. Jadi kalau di situ bahasanya itu ada istilah skala prioritas dan ada 2 istilah ya, skala prioritas dan tingkat tingkat kerusakan ya.
Terus kalau dua ini yang menjadi ukuran, artinya apa? Tempat-tempat yang selama ini itu mandiri ngurusi nggak akan pernah dapat. Benar nggak? Karena apa? Mesti apik terus. Iya. Dan dhewe ya. Dan dhewe artinya apa? Iki kapan oleh? Artinya nek pengen ra oleh ya nengke wae remuk ya senengke wae. Nggak mesti oleh karena yang lihat itu kan sama PU Pak ya, yang nyurvei. Sama PU atau yang mutusi bahwa ini masuk skala prioritas, ini tidak. Ada PU-nya. Kemarin kayaknya kemarin Pak Amir cerita dia itu ngeterke sopo gitu, ngeterke Ya, untuk ada. menjadi. Tim perumus dari LPMK dari Tapi ada yang nge-CC dari PU-nya? PU enggak. Siapa ya kemarin masanya Pak Amir itu menceritakan itu mengantar yang nyurvei, saya hanya mengantar yang layak dikerjakan dari pelaksana. dari pelaksana. Ya, kemarin juga sama saya putari-putari. Pelaksana ngukur-ngukur dan ini Bukan dari PU itu, bukan dari maksudnya bukan dari yang itu pelaksana yang akan mengerjakan. yang pelaksana. Bukan. Karena kalau ternyata ujung tombak untuk memutuskan mana yang menjadi skala prioritas itu ada di tangan siapa Pak? Ya nanti di tim perumus. Tim Lurah, perumus PMK, itu? LPMK. LPMK salah satunya. Gitu nih. Bukan dari ya, artinya tetap di LPMK dilibatkan ya. Iya. Ya kalau itu masih ada. Iya. Tapi kalau dari ternyata dari luar ya podoke LPMK ini nggo bemper surveilen aku oleh data tak pilih sing nentukan saya repot. Nah, Gitu. seperti contohnya gini, contohnya di perapatan ini. Perapatan itu lurah, Pak Lurah. Wis saya golek dana sama di surat tak ubeng nih. Ucuk, kurang, enggak mau. Akhirnya konsultasi ke Pak. Wes LPMK ya, sing gue bemper LPMK. Lah iya. Akhirnya saya demen. Karena kan sebenarnya jadi bemper LPMK mereka serasa survei, ben disurvei LPMK. Saya milih kan aku. Artinya kan seolah-olah apa ya, melepas tanggung jawab untuk memutuskan, untuk memilih itu jadi sana nggak usah repot-repot Iya. nyurvei, gosek kenal yang di depan. Iya, ini saya memang beban berat, tapi saya kok gini, saya kemarin juga gini, Pak, LPMK zamannya dulu almarhum Mas Singgi dengan saya itu beda. Zaman dulu itu duit nyoh, wes saya miliar, wes sekarang gua apa, terserah gue. Nah sekarang sampai datanya tok, beres dengan kelurahan, saya jalur data aja, angel setengah mati. Saya ki tahun 2005 di kampung di wae apa wae. Wah itu angel kan jalur Pak. Sehingga kemarin waktu presentasi di depan camat sama lurah saya boleh ngedeg-degan ya akhirnya saya tak jual UKP dengan Mas Danang baru dikasih gitu. Nah itu bemre di sini Pak. Jadi seolah-olah walaupun ditekan sing nggon ning ora ana duwite itu sing gawa kelurahan. Saya keluar, saya kemarin saya bersempat saya gebrak. Mungkin ada yang ngerapat kemarin sama saya. Rapat, Pak, ini silakan tanda tangan pelaksanaan selesai. Apa? Saya tidak mau tuh kata tanda tangan, saya bilang gitu. Laporan yang lain itu mana? Tidak ada. Wah, roto. Nah, akhirnya bertaurus-urus, akhirnya baru selesai kemarin. Soalnya selesai itu September, Oktober, akhir Desember baru selesai. Nah itu seperti itu. Sehingga era gebrak itu ya, aku menentukan tanda tangan saya tidak mau. Sekarang saya nek orang apa jangan orang-orang di situ berapa sahnya berapa rano rincian duit saya dikasih aku udah tanda tangan kok. Saya repot dia. Saya udah konsultasi ke ketua LPMK Pak, yang nomor masalah rasa tanda tangan kan ya Pak. Beres nih, lurah kaban dhewe ya kayak gitu. Saya nggak mau tanda tangan loh. Nah, orang dikasih akhirnya baru dikasih gitu loh. Nah, ya untuk data nih Pak ya, ini sebetulnya ada timnya. Termasuk Mbak Bibit kemarin itu masuk Yang di DTKS. Iya DTKS itu. Kemudian ada yang dicorek sehingga wah aku dicorek kenapa toh mana? Saya juga tidak tahu Pak. Sehingga kemarin saya minta data DTKS ada saya mungkin di artinya Pak PK saya punya data sekian dari W10 sing itu semuanya saya ada saya pengen fotokopi itu. Sebenarnya apa ini kan Mas Apik itu udah pernah saya suruh mereka jadi ada terus songos itu ini terus wong ada semua saya kemarin. Ya, tapi nah sekarang ini mau saya cek memang ini data ini ya timnya itu tidak begitu solid karena beberapa yang sudah pindah pun dikatakan Iya, tadi masih dapat. Nah ini tempat saya itu ya dapat Darmoko,
Nah iya, ini narko, coba nanti terus yang bukan iki malah ini sing jero. ini nanti akan saya bawa ke Pak Lurah.